Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebuah riwayat ingin saya sampaikan menutup uraian yang singkat ini. Di zaman Bani Israel hiduplah 7 orang ulama yang masih muda-muda. 7 orang ulama yang masih muda ini mereka teguh dan kuat memegang agamanya, walaupun mereka tinggal di masa pemerintahan yang zalim dan memusuhi mereka. Mereka tidak goyah barang sedikit pun. Kemana ulama yang 7 orang ini pergi dakwah, mereka dicaci maki, dikejar-kejar, difitnah. Nah, ulama yang 7 orang ini diikuti dengan setia oleh seekor anjing. Kemana ulama yang 7 pergi dakwah, anjing ikut. Ulama yang 7 orang dikejar-kejar, anjing diuber-uber. Ulama yang 7 orang dicaci maki, anjing diomelin. Ulama yang 7 orang dilontari dengan batu, anjing pun disambitin dengan batu sampai patah kaki depannya si anjing karena setia mengikuti ulama yang 7 orang itu. Akhirnya 7 orang ulama dan seekor anjing ini mereka uzlah, sembunyi dan nyepi dalam sebuah gua. Mereka tidur di dalam gua itu 309 tahun lamanya, yang dikenal dalam Al-Quran dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Ringkas cerita, nanti di akhirat, dikala setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga sangat boleh jadi saudara tidak sempat memikirkan saudaranya, istri tidak sempat memikirkan suaminya, bapak tidak sempat memikirkan anaknya. Tiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam suasana sibuk macam itu, tiba-tiba terdengar pengumuman dari bawah aras. Pengumumannya kalau bahasa kita begini. Pengumuman ditujukan kepada penduduk padang mahsyar, sebentar lagi 7 orang ulama akan masuk surga. Hadirin diminta supaya berdiri. Kagum penduduk mahsyar, Masya Allah, siapa orangnya? Kita dihisap saja belum, ini sudah diperintahkan masuk surga tanpa dihisap. Diri mereka mau lihat. Rupanya 7 orang ulama itu, seorang demi seorang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 dikira selesai, paling belakang anjing, klucuk. Mau masuk ke surga. Sampai di pintu surga di stop. Mau kemana anjing? Ke surga, Pak. Enggak boleh. Pokoknya saya mau ke surga. Pokoknya enggak boleh. Kalau enggak boleh saya minta diadili, Pak. Apa sebabnya enggak boleh? Diadili? Iya, Pak. Baik. Dibuka pengadilan darurat. Karena memang di surga itu adil. Di dunia ini pengadilan banyak, keadilan susah. Saudara-saudara, diadili si anjing. Hasil pengadilan memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Naik banding. Anjing, kenapa kamu merasa berhak masuk surga? Saya, Pak, waktu di dunia setia mengikuti ulama yang 7 orang itu, Pak. Kemana mereka pergi dakwah saya ikut. Mereka dicaci maki, saya diomelin. Mereka dikejar-kejar. Ini kaki depan saya patah, ngikutin dia tuh, Pak. Masa mereka enak-enakan ke surga, saya ditinggal di sini, saya menuntut keadilan. Akhirnya turun perintah Allah. Ridwan, adkhilhul jannah. Ridwan, masukkan si anjing ke dalam surga. Perintah dari Allah. Jadi di antara binatang yang masuk surga itu nanti, selain ontaknya Nabi Soleh, semutnya Nabi Sulaiman, hudhudnya Sulaiman, termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Logikanya, kalau anjing saja setia ikut ulama bisa sampai ke surga, boya masa iya manusia ikut ulama ndak masuk surga? Protes. Asal ikutnya betul-betul ikut, yang diikuti betul-betul ulama. Kalau ikutnya ikut-ikutan, yang diikuti pun ulama-ulamaan, saya takut nanti dapat surga-surgaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di tengah keawaman kita ini yang pengetahuan yang serba terbatas, kita perlu mengikuti ulama yang benar-benar pewaris para anbiya. Inilah saja
InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan pilar yang kedua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.